Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian saya akan melakukan pengujian uji Bisariat yang kedua. Nah, jadi datanya udah saya input seperti yang kemarin. Jadi ini data pada variable view sama data view-nya sama yang kemarin semalam. Jadi tinggal di copy saja. Nah, kemudian kita akan melihat apakah kalau ada yang hilang itu harus diisi, jadi datanya itu harus diisi semua biar hasilnya akurat. Nah, untuk melihatnya kita buka si analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian pilih frekuensi. Nah, kemudian semuanya ini kita pindahi ke variabelnya karena mau diuji semua apakah datanya itu ada apakah datanya itu mana aja gitu yang missing. Nah, jadi semua dimasuki. Ini oke. Kemudian kita klik oke. Di sini pada statistik, nah yang missing itu ternyata hanya lila. Karena di sini kita lihat ada missing 4. Nah, yang lainnya 0, 0, 0, 0. Nah, sesuai dengan jumlah sampelnya ini 503, 503, 503, 503, 503, 503 dan ini 499. Jika ditambah 4, maka nilainya sama dengan 503. Nah, kemudian kita lihat pada status pekerjaan. Nah, di sini ada 3 dan 4 itu ada 4. Nah, ini nanti yang akan kita rubah nanti di variabel view-nya. Kita akan mencari di status pekerjaan itu yang mana yang mau di cleaning gitu kan, karena tadi ada 7 data yang dia itu nggak masuk di values-nya itu, karena di values-nya kan ada 1 dan 2 saja, sedangkan tadi kita lihat hasilnya ada 4, itu sebanyak 4 dan 3 sebanyak 3, jadi ada 7 data yang perlu dihapus. Nah, pertama klik data, kemudian klik sort cases. Nah, kemudian si status pekerjaannya dimasukkan ke sort by, kemudian pilih sort ordernya yang descending dan kita klik OK. Nah, kemudian jadi di sini nih ada 437 kan pas. Nah, ini tuh kita cleaning pas, clear. Oke. Nah, kemudian kita akan mencari si lilanya ini yang kosong ini di mana. Nah, kemudian kita klik lagi datanya, pilih short cases dan dimasukkan si lilanya ini ke sort by dan pilih ascending, lalu klik OK. Nah, ya. Di sini tertera nih ada 4. Tadi kan pas ada 4 missingnya. Pas deh. Kita hapus lagi karena data yang hilangnya itu. Kemudian klik clear. Oke, setelah itu kita ubah data ini kalau bisa diurutkan biar gampang. Nah, kita klik data, baru short cases lagi seperti semula. Nah, kemudian kita klik si itmenya ini masuk ke sort by dan pilih descending. Kemudian klik OK. Nah, ini jadi dari data terbesar sampai terkecil. Mengkategorikan si umur pendidikan lila dan nilai HB-nya. Jadi ini datanya udah 492 jumlahnya, dimana tadi telah kita kurangi 7 dan telah kita kurangi 4, dimana yang 7 itu adalah status pekerjaan yang tidak dimasukkan dalam filenya. Jadi 4 sama 3 itu nilainya nggak ada di file, jadi makanya dihapus. Dan untuk si lilanya ini kata dia ada 4 yang missing atau hilang, maka itu dihapus untuk membuat si data ini menjadi lebih baik lah. Kemudian kita klik transform, pilih record into different variables, dan kita klik atau kita masukkan si umurnya ini ke dalam input variable untuk dijadikan output variable dengan nama cut umur. Kemudian pada label umur kita klik change dan old and new values, dimana di sini diisi dengan range 20 dan 35 pada values ke 2. Lalu kita klik add. Nah, dimana di sini dibikin seperti ini karena untuk kategori umur lebih besar lebih kurang dari 20 dan lebih besar dari 35 itu memang pada urut nomor 2, makanya kita buat seperti itu.
kemudian kita klik continue. Nah, kemudian tadi saya lupa untuk memasukkan si kategori satunya. Nah, jadi kita klik lagi si old and new values pada si umur dan kategori umur itu tadi. Jadi ditambah all older values, dan pada value 1 kita klik add lagi dan kita klik continue. Lagi pada pendidikan kita masukkan ke sini, dan outputnya itu diganti dengan nama Tingpen atau singkatan dari tingkat pendidikan. Pada label pendidikan kita change dan kita klik old and new values, dimana di sini di range-nya itu pada lowest-nya itu kita kasih nomor 3 pada value 1. Terlebih dahulu kita remove-kan dulu yang ada di old and new ini. Nah, kemudian kita klik range yang lowest itu kita isi 3 pada value 1, kita klik add, dan ke old and new values itu pada value ini 2 kita add dan kita klik continue. Sililanya kita masukkan lagi, kemudian dengan nama status pada label lila. Kemudian kita klik change dan all and new values, dimana kita klik range lowest lagi, dimana disitu kita isi 23,4 karena itu nilainya di soal itu lebih besar 23,5. Nah, pada value 1 kita klik add. Nah, kemudian kita klik all other values pada value 2, kita klik add, kemudian kita continue-kan. Nilai HB-nya ini kita masukkan, nah ini yang terakhir, kemudian dengan nama status anemia dengan label HB nilai atau nilai HB. Kita klik change dan old and new values, dimana kita klik lagi range lowest-nya itu dengan 10,9, bukan value satunya kita klik add. Kita masukkan all other values dengan value-nya 2. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Nah, kemudian di sini ada ditambah, karena tadi udah kita kategorikan dengan transformnya dengan penambahan kategori umur, tingkat pendidikan, status cake, dan status anemia. Dimana di sini values-nya udah kita ubah dengan kita tambah dengan 1 itu resiko tinggi, 2 itu resiko rendah. Kemudian si tingkat pendidikannya sama juga, dan kemudian si status cake-nya ini kita masukkan dengan 1 cake dan 2 normal, dan yang nilai HB-nya itu 1 itu anemia dan 2 itu normal. Nah, kemudian kita klik di preview-nya, maka akan seperti ini. Klik descriptive statistik dan klik cross tab, dimana di row ini kita masukkan tempat tinggal, dan di status anemia itu kita masukkan ke kolom dengan mengklik cell, dimana yang kita centang itu ada observed dan kolom dan total. Nah, kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Jadi data yang keluar itu seperti ini, dengan jumlahnya tadi ini sekarang adalah 492, di mana tadi sebelum kita melakukan cleaning atau missing itu ada 503 data. Nah, jadi sudah berkurang. Nah, kemudian untuk perbandingan tempat tinggal di perkotaan dan perdesaan ini totalnya adalah segini, dengan anemia itu 91, normal itu ada 148 orang. Nah, kemudian pada si pedesaan itu ada 88 orang, dan normalnya itu adalah 165 orang yang normal. Nah, totalnya adalah ya kalau yang perkotaan itu jadi 239 pas jika ini ditambah ini. Kemudian yang pada pedesaan itu ada 253 orang. Nah, ini dapatnya dari 88 ditambah 160
Nah, jika 239 ini ditambah dengan 253, maka hasilnya 492 orang. Jadi datanya ini pas. Kita akan mencari lagi, yaitu dengan mengklik analyze dan non-parametric test dengan kita klik legacy dialog dan kita pilih si 2 independent samples, di mana si tempat tinggal kita masukkan ke test variabel dan si nilai HB-nya itu kita masukkan ke grouping variabel dengan define groups-nya itu grup 1 kita isi dengan 1 dan grup 2 itu kita isi dengan 2. Kemudian kita continue dan kita klik centang pada main whitening U dan kita klik OK. Ada pun hasilnya seperti ini. Nah, ini menunjukkan jumlah yang normal dan yang anemia itu berapa. Yang anemia berapa, karena tadi yang kita ingin cari itu ada anemia aja, jadi ini dia langsung terdapatkan gitu, dan jumlahnya adalah 492. Nah, di sini tadi ini jumlahnya totalnya dan yang ini. Nah, jadi 429 kan pas. Kemudian nah, ini dapatlah nilai-nilainya dan statistiknya. Kemudian ditambah si konsumsi FE-nya itu dimasukkan ke raw dan kita klik statistik dan chi-square-nya kita centang, kemudian listnya kita centang dan kita klik continue, lalu kita klik OK. Hasil dari analisis ini ada terkait usia ibu, tingkat pendidikan, kemudian status pekerjaan, kemudian konsumsi FE, dan status gizi cake. Nah, nanti cara akan saya input semua data yang ada di sini untuk lebih jelasnya. Nah, di sini kita dapatkan pada kategori usia ibu, ini datanya udah terinput semua. Nah, di sini dengan jumlahnya tadi 492. Nah, berarti kan terinput. Kemudian untuk anemia, ini adalah nilai anemia pada umur. Dia itu terdapat 47 orang yang anemia dengan risiko tinggi, dan yang normal itu ada 70 yang risiko tingginya, dengan persentase 9,6% pada yang anemia dan 14,2% bagi yang normal. Kemudian totalnya risiko tingginya itu ada 117, ini tambah ini, dengan persentase 23,8%. Kemudian yang risiko rendah juga kayak gitu, yang anemia dia itu ada 132 dan yang normal itu ada 243, di mana yang anemia persentasenya 26,8 dan yang normal itu 49,4%, dengan total ini tambah ini 375 dan persennya 76,2%. Nah, di mana di sini pas semuanya itu jadi ini tambah ini tambah ini tambah ini jadi 100%, ini tambah ini jadi 100% totalnya. Kemudian untuk P, kita akan mencari P-nya. Nah, untuk umur P-nya ini umur ada 0,329, di mana dapat disimpulkan si P ini lebih besar daripada kesalahan 5% atau 0,05. Jadi nilai P ini lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk OR-nya, nah ini OR-nya dari data atau variabel umur, di mana di sini OR-nya ini, OR itu adalah observatio ya, di mana itu ada 1,236 dengan lowernya itu 0, di sini 0 ya, 0,807 atau 0,807, dan ini dia berada di 1,893 atau 1,893. Jadi ini presentasi umurnya. Kemudian
Untuk presentasi tingkat pendidikan, status gizi, status pekerjaan, kemudian konsumsi FE, dan status gizi atau SIKEK itu akan dijabarkan melalui tabel nanti yang cara bacanya sama juga tadi dengan umur atau usia yang telah kita analisis ini tadi.